Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nike Monike Kulsum, SEM.SI, selaku dosen mata kuliah Teori-Teori Periklanan, ruang 1, dan teman-teman mahasiswa lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Dwi Rizka Pangestu, 203516516374, Perminatan Periklanan, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nasional 2021. Subbab terdiri dari bab 1, Perspektif Periklanan, bab 2, Periklanan versus Communication, bab 3, Teori para praktisi tentang periklanan, bab 4, Model kemungkinan elaborasi, bab 5, Peran emosi dalam memproses iklan, bab 6, keterlibatan, bab 7, teori iklan untuk anak. Bab 1, perspektif iklan. Pesan iklan didefinisikan sebagai komunikasi berbayar dari mengidentifikasi sponsor menggunakan media massa untuk membujuk penonton. Periklanan adalah subkategori pemasaran dan hubungan di bawah promosi. Periklanan adalah hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan penjualan pribadi. Pesan dalam hubungan masyarakat ialah siaran pers untuk media, tetapi tidak melibatkan iklan berbayar yang dibawa oleh media. Promosi penjualan digunakan untuk berubah sementara nilai atau harga yang dijual dari produk atau layanan. Promosi penjualan seperti kupon, hadiah, dan diskon harga. Macam-macam iklan media terdiri dari televisi, ponsel, dan surat kabar. Iklan politik mempromosikan kandidat untuk jabatan. Iklan kesehatan mempromosikan vaksin, himbauan untuk menjaga kebersihan, berhenti merokok. Iklan korporat mempromosikan sudut pandang perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan atau menyesali produk kegagalan. Secara umum ada 4 utilitas. Yang pertama perangkat, yaitu ponsel, laptop, komputer. Pesan dari perangkat tersebut dari media iklan, konteks iklan, dan juga teori multi atribut. Bab 2, Periklanan versus Communication. Nan dan Weber 2004 menyarankan 4 variabel untuk periklanan dipertimbangkan dalam penggunaan teori ini. Ada skeptisme, konsumen, pengulangan, koordinasi pesan, dan kekacauan. Skeptisme, iklan agak universal. Sejauh mana orang skeptis dipengaruhi oleh nilai budaya dan peran praktik periklanan di berbagai negara. Pengulangan menciptakan bentuk U terbalik, mengarah pada prevensi, akhirnya menciptakan banyak efek negatif. Contohnya seperti Coca-Cola telah mengasosiasikan merek dengan kehangatan dan kebahagiaan. Sprite telah mengasosiasikan dengan nyatanya nyegerin. Pengulangan dan koordinasi pesan dalam periklanan menyoroti perbedaan utama, melihat iklan sebagai kesatuan stimulus yang berdiri sendiri versus melihatnya kampanye yang berkelanjutan. Praktik periklanan mengembangkan tujuan dan penilaian hasil selama jangka waktu berlarut. Alasan banyaknya periklanan mengharuskan penempatan media mereka kontrak, menyatakan bahwa tidak ada merek pesaing yang akan diiklankan dalam jumlah ruang atau waktu tentu sejak iklan dijalankan. Iklan sebagai persuasi. Iklan komunikasi persuasif telah menyebabkan penekanan berlebihan pada teori perubahan sikap.
menjelaskan konsumen perilaku karena banyak pembelian yang sering relatif secara otomatis. Jadi, kebiasaan memungkinkan kita untuk bertindak secara relatif sambil membebaskan waktu dan membiarkan memikirkan hal-hal lain. Tujuan pertama iklan, mendapatkan perhatian. Kenapa mendapatkan perhatian? Karena sering melibatkan penggunaan perangkat yang menarik perhatian atau metode yang menonjol. Salah satu variabel hasil yang berpotensi penting mungkin terpengaruh memori aksesibilitas. Aksesibilitas memori mengacu pada kemudahan dan kecepatan yang dipikirkan seseorang spesifik ketika diminta oleh isyarat. Ada contohnya nih, Implicit Memory Test. Pertama, watching video present for 15 second. Dia melihat selama 15 menit. Terus ada Explicit Memory Test. Terus melanjut kepada Naive Test. Teori periklanan hanya berfokus pada memori explicit, melibatkan pengambilan informasi yang dikodekan sebelumnya melalui ingatan sadar. Bab 3. Teori para praktisi tentang periklanan. Ada 4 teori. Yang pertama, Coordinate Dalton Stabrawak 1963. Teori praktisi bersifat implisit dan spesifik untuk kasus, sedangkan teori akademis bersifat eksplisit dan umum. Yang kedua, teori timbal balik Cheng 1996, aplikasi teori ke dalam praktik tidak linear, tetapi siklis dan timbal balik penyesuaian, timbal balik perbaikan berulang dapat menyebabkan keselarasan. Teori yang ketiga secara konseptual setara dari Agris 2000. Di bawah pengawasan lebih dekat, konsep serupa digunakan praktisi dan teori. Baik praktisi maupun akademis bekerja dengan paradigma. Teori keempat, koresponden dari Lewin 1943. Tidak ada yang begitu praktis selain teori yang baik. Gagasan bahwa pengetahuan teoritis dapat diterapkan tanpa masalah ke dalam praktik. Bab 4. Model kemungkinan elaborasi. Elaboration Likelihood Model atau ELM yang diperkenalkan oleh psikolog sosial Richard Petty dan John Chapchipchop. Petty 1977, Petty dan Chapchipchop 1981, Petty Chapchipchop 1986 telah menghasilkan banyak hal perhatian dari individu dan organisasi yang tertarik pada proses pemahaman yang lebih mendasari perubahan sikap serta persuasif. Tinjauan teori dan prinsip. Yang pertama, ada sikap dapat dibentuk, diubah atau diperkuat sebagai hasil dari berpikir tingkat tinggi atau tingkat berpikir yang relatif rendah. Yang kedua, jumlah jenis pemikiran beroperasi di sepanjang kontinum, mulai dari elaborasi rendah hingga tinggi. Kontinum ini ditambahkan oleh dua berbeda menuju persuasi. Yang ketiga, ELM menyatakan bahwa proses pusat dan previal menentukan sikap dengan probabilitas yang berbeda pada titik yang berbeda di sepanjang kontinum elaborasi. Yang keempat, ELM menjelaskan bagaimana sebuah variabel dapat memainkan peran ganda dalam proses persuasi. Memang, variabel dapat berfungsi sebagai syarat atau argumen. Bab 5. Peran emosi dalam memproses iklan.
Pemrosesan adalah memori. Pemrosesan sadar melibatkan penggunaan memori deklaratif atau eksplisit dan mencerminkan apa yang dikenal sebagai pemrosesan top-down. Pemrosesan tidak melibatkan memori non-deklaratif, implisit, dan umumnya mencerminkan apa yang disebut pemrosesan bottom-up. Memori deklaratif untuk fakta, asumsi, dan peristiwa. Hal-hal yang dapat dibawa kepikirkan secara sadar sebagai proporsi verbal. Itu gambaran atau gambaran visual. Di mata pikirkan kita melihat produk. Ingatan non-deklaratif juga berfungsi dari pengalaman tetapi tidak diekspresikan dalam bentuk ingatan sadar. Peran amigdala. Memori emosional telah difokuskan secara khusus pada jalur amigdala yang terletak di lobus temporal media di depan hipokampus, dikelilingi oleh wilayah kortikal prahipaciomal. Eichenbaum 2002. Amigdala menyediakan antarmuka penting atau rangsangan visual dan pendengaran dan memacu respon emosional, emosi, dan motivasi. Seseorang dapat dimotivasi oleh harapan akan imbalan, dan ini akan membangkitkan perasaan bahagia. Pendekatan atau ketakutan dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras untuk mempertahankan pekerjaan di masa ekonomi yang sulit penginderaan. Bab 6. Keterlibatan. Keterlibatan adalah dengan teori pembelajaran, salah satu dari banyak bidang teoritis dalam disiplin akademis psikologis. Teori belajar mencoba menjelaskan bagaimana orang memperoleh, mengasimilasi, dan mengambil informasi. Ide ini diperluas di luar pesan iklan dan konteks media, mencakup konseptualisasi perilaku konsumen sebagai keterlibatan tinggi atau rendah. Komitmen didefinisikan sebagai kekuatan sistem kepercayaan individu berkaitan dengan produk atau merek. Bab 7. Teori iklan untuk anak. Hun 1983 menyarankan bahwa langkah pertama dalam mengembangkan teori adalah mengidentifikasi dan mengidentifikasikan fenomena yang sedang diselidiki. Dalam mengembangkan teori periklanan untuk anak, penting untuk mempertimbangkan aspek khas daerah tersebut dan berusaha mengidentifikasikan elemen uniknya. Nan Weber 2004. Orang tua atau keluarga sebagai moderator pengaruh iklan terhadap anak. Sebagai contoh, Galvin, Bullin, dan Brombell 2004 mendefinisikan keluarga sebagai jaringan orang-orang yang berbagi kehidupan mereka selama jangka waktu yang lama terkait oleh ikatan pernikahan, darah, atau komitmen, hukum, atau lainnya, yang menganggap diri mereka sendiri sebagai keluarga dan yang berbagi sejarah yang signifikan, serta masa depan yang diantisipasi, berfungsi dalam hubungan keluarga. Teman sebaya sebagai moderator pengaruh iklan terhadap anak. Teman sebaya juga sebagai agen sosialisasi dan karena moderator potensial dari hubungan tertentu yang disebutkan sebelumnya. Kerentanan remaja terhadap pengaruh teman sebaya normatif. Upaya mendapatkan persetujuan dari teman sebaya untuk keputusan konsumsi. Berhubungan negatif dengan skeptisme, iklan sementara kerentanan remaja. Terima kasih atas presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.